Idle learning adalah kalibrasi ulang atau penyesuaian ulang khususnya di bagian idle ya atau langsam. Kenapa suka minta idle learning kembali ketika kita sudah melakukan tune up atau pembongkaran throttle body di unit Nissan Grand Livina atau Honda. Nah, itu biasanya ada yang salah langkah ya. Yang pertama, secara standarisasi kita harus mencabut kunci kontak dulu, kemudian kita mencabut kabel baterai sebelum kita melakukan tindak lanjut atau menyentuh komponen-komponen yang lainnya yang akan kita buka. Seperti melepas throttle body, melepas intake, mengganti busi, membersihkan injektor. Nah, itu standarisasinya kita lepas dulu kunci kontak, kita lepas kabel baterai yang negatif, tentunya di unit apapun, nggak harus di Nissan Grand Livina dan Honda yang selalu minta idle learning ya. Nah, setelah kita bongkar, biasanya mekanik-mekanik pemula itu ragu membuka tutup koin si throttle body ya, ketika sedang dilakukan penyemprotan atau pembersihan. Nggak apa-apa guys, ya nggak apa-apa kita buka tutup, kita bersihkan, tapi jangan pakai benda yang tajam ya. Nah, kalau misalkan kita nggak salah langkah dari awalnya, itu nggak bakalan minta learning. Sekali lagi, nggak bakalan minta learning. Jangan ragu, dibersihkan semua. Injektor, kemudian throttle body, semuanya di babat habis dibersihkan ya. Kemudian kita pasang lagi. Setelah kita pasang, jangan lupa kita cek kembali. Mungkin ada soket sensor yang belum terpasang, mungkin ada selang vakum yang belum terpasang. Kalau misalkan kelupaan, itu pasti biasanya ada yang minta idle learning dan ada juga yang tidak minta idle learning. Dan idle learning itu bisa dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan alat scan tool ya. Nah, kalau kalau dilakukan secara manual tentunya sangat berabe sekali ya. Tapi kalau kita menggunakan alat scan tool sangat cepat dan nggak butuh waktu lama ya. Kita hanya menunggu suhunya tercapai, misalkan di 80 derajat Celcius, kemudian kita mulai melakukan idle learning menggunakan alat scan ya. Dan manual juga seperti itu guys. Jadi suhunya harus tercapai dulu baru kita lakukan secara manual dengan syarat semua komponen, semua aksesoris yang ada di mobil seperti head unit, lampu-lampu itu dimatikan semua. Nggak ada yang berfungsi baru kita lakukan idle learning secara manual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Tetap semangat. Oke, kali ini bagaimana kita cara melakukan idle learning di Nissan Livina ya. Kalau misalkan kita udah melakukan tune up, kadang-kadang dia minta idle learning, kadang-kadang enggak ya. Karena untuk idle learning Nissan itu sangat susah sekali, nggak kayak Avanza Xenia, dia otomatis ya. Nah, itu satu lagi di sana Livina dia gagal perbaikan ya. Udah kita cek semua coil bagus, kemudian pengapian busi bagus, injektor keempat-empatnya juga bagus, kompresi bagus, terus fin out dari ECU ya bagus semuanya, tapi belum ketahuan ya. Dan topnya juga udah kita cek bagus. Nah, inilah Livina ya. Jadi Livina itu harus benar-benar perawatannya ekstra. Tentunya untuk video yang Livina yang satunya itu akan lebih seru nanti ya selanjutnya ya. Oke, sekarang kita ke scan dulu ya. Kita ke scan dulu. Kita cari di bagian special function ya. Sini nih. Nah, special function untuk engine check nggak nyala ya. Kemudian kita cari idle for learning ya di sini nih. Nah, ini di sini keterangannya si suhunya harus di atas 70 derajat Celcius sampai 90 ya yang ini nih ya. Oke, kita okekan. Kita tunggu bentar. Nah, di sini masih ngayun ya. Masih ngayun.
Oke, kita lihat RPM-nya dia nggak nentu. Kemudian untuk ininya baru 88 ya. Oke, 88 derajat Celcius ya. Artinya tunggu suhunya sampai panas dulu ya kalau kita mau melakukan idle learning. Nah, sambil perbaikan ini guys. Power window ya, macet ya. Oke. Oke, sekarang kita start. Tunggu sampai 5 menit ya. Nah, inilah proses kerja scanner ya. Posisinya netral guys ya. Posisi netral. Kemudian si kaki ada di sini di rem ya. Ada di rem ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, komplit ya. Kalau udah komplit, kita lihat ke sini guys. Nah, dia udah turun ya. Jadi caranya seperti itu guys ya. Enak kan? Nah, ini barusan kita udah melakukan tune up ya. Nah, bagus kan? Di sini udah komplit ya. Terus untuk uh, idle learning oke udah ya. Untuk menurunkan derajat pengapian ya. Nanti di episode berikutnya kalau misalkan ada si Livina yang ngelitik ya. Biasanya itu Livina sering ngelitik guys ya. Nah, kalau di apa untuk memaju mundurkan sudut pengapian di sini guys. Nah, karena ini normal ya. Jadi dia nggak perlu diperbaiki ya. Ini di 0 derajat ya. Biasanya ada yang pengen di 2 derajat atau 3 derajat ya. Kalau ini di 0 derajat ya normal nggak ngelitik ya. Pokoknya banyak sekali yang harus kita perhatikan di unit Nissan Grand Levina ini. Tentunya penggantian busi secara berkala harus dilakukan, dan busi pun jangan busi yang asal-asalan ya, tentunya harus busi yang recommended ya. Terus coilnya juga, coilnya untuk Livina itu harus coil yang benar-benar recommended ya, kalau nggak asli pun tapi yang recommended ya. Nah, kenapa? Karena Livina itu sering terjadi kegagalan malfunction di bagian pengapian ya. Untuk unit Livina emang enak, nyaman, tapi kalau perawatannya kurang ekstra ya sama aja ya, tentunya untuk semua unit ya. Nah, terus gimana cara kita melakukan penggantian busi ya, diikutin guys, diikutin aturan secara berkala ya. Misalkan di 50 apa di berapa kilometer gitu baru kita melakukan penggantian busi secara berkala sambil servis-servis ringan ya, seperti pembersihan throttle by-wear, kemudian penggantian filter udara, penggantian oli, pembersihan injektor, itu harus dilakukan secara berkala kalau unit sampean kalian kepingin awet, seperti itu guys ya. Nah, ini untuk mesinnya normal ya, bagus ya, akselerasinya bagus, apalagi ini kan Matic. Kalau Matic itu harus benar-benar akselerasinya dan idle-nya itu harus benar-benar normal. Kalau idle-nya kacau nggak bakalan bisa jalan ya. Bisa sih, bisa jalan, cuman lemot guys ya. Nah, inilah pentingnya kita memiliki sebuah scan ya, meskipun kita mekanik di kampung, tapi tetap kita upayakan harus diusahakan kita punya alat scan kayak gini ya. Ini murah guys, ada yang 4,5 juta, ada yang 5 juta, bahkan ada yang 7 juta ya. Ini kebetulan pakai software Diagjon ya, dan si itunya apa namanya, modul ya, modulnya Dingdiag ya. Ada juga yang X Pro 5, dia bisa menggunakan laptop. Nah, untuk pemesanan bisa nanti di japri di komentar saja guys, nanti kita arahin ya. Pokoknya intinya tetap kita kerja harus sesuai dengan rekomendasi, harus ngikutin spesifikasi pabrikan, jadi jangan asal-asalan ya, agar kerja kita lebih profesional. Karena seorang mekanik itu
bisa terpakai, kelihatan bagus kerjanya itu gimana di lapangannya guys. Kalau di lapangannya baik ya, dari mulut ke mulut insya Allah guys ya, meskipun kita hidup di kampung. Seperti itu guys. Kemudian di sini kita cek lagi di red fall code-nya. Kita kan udah melakukan pembongkaran nih, ada ITC ya. Nah, ini 0, ini 0, berarti aman. Bukan current, kalau current sedang berlangsung ya. Ini bekas pembongkaran barusan guys. Nah, dibiasakan untuk dihapus DTC kalau kita udah melakukan pembongkaran. Seperti itu guys. Nah, barusan kita udah memperbaiki coil kan. Coil yang si selongsongnya ya, cangklong ya, selongsongnya itu belah, bocor, udah kita ganti. Nah, ini ke deteksinya di P0350 ya. Ignition sinyal primary itu coil. Oke, kita hapus. Kita clear fault code. Setiap kita melakukan kerjaan, sebelum kita lakukan pembongkaran, dibiasakan kita scan dulu, biar kita nggak keder, biar kita nggak pusing nantinya ya, ini mobil ada trouble apa enggak di DTC, meskipun di sininya nggak nyala ya. Tapi harus kita cek dulu, kalau misalkan ada DTC ya kita laporan ke pemilik. Ternyata ada DTC yang sedang berlangsung, misalkan P0350, misalkan P133, Nissan Grand Livina, kemudian P0123. Nah, itu kita laporkan. Kalau misalkan clear, nggak ada bersih, ya kita lanjutkan bongkar. Kalau misalkan setelah dibongkar ada DTC, berarti bekas kita bongkar. Lupa pasang soket, sudah kita start. Dan biasakan sebelum membongkar, dibiasakan kita bongkar, lepas baterai dulu yang negatif ya. Sebelum kita sentuh ya, baik itu soket maupun kerjaan yang lainnya. Dibiasakan cabut baterai yang negatif biar aman ya. Kalau misalkan DTC-nya clear, benar-benar nggak ada DTC. Jadi jangan sampai kecolongan guys, seperti itu. Nah, ini udah clear ya. Udah clear. Terus kita kembali cek lagi. Ya. Kita matiin dulu. Oke. Kemudian kita start ulang. Oke. Idle bagus ya. Oke. Oke, kita lihat di sini apakah masih ada kode. Sebentar, harus di reset dulu nih. Ininya harus dikembaliin dulu ya. Oke. Kasih oli aja. Kasih grease. Relnya kasih grease. Nah, oke. Kita lihat apanya yang nggak ada. Iya, dikasih grease. Tuh, no DTC. Is deteksi no DTC. Berarti udah clear. Oke. Terus ini untuk lihat live data stream ya. Pokoknya lengkap ya. Kita bisa lihat cara kerja O2 sensor, kemudian sensor map, kemudian injektor berapa mili per detik yang harus disemprotkan. Itu ada guys di live data stream ya. Live itu sedang berlangsung ya. Sedang berfungsi ketika si unit lagi dihidupkan ya. Oke, intinya tetap semangat, tetap kita belajar bareng-bareng agar ada kemajuan ya. Intinya sambil kita wariskan ilmu, kita berbagi ilmu, apalagi sama anak-anak penerus generasi bangsa ya. Anak-anak SMK tetap kita rawat, tetap kita kasih arahan supaya mereka ngerti di lapangan. Seperti itu guys. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.